Bismillahirrahmanirrahim. This is the highlight of this video. Inilah cuplikannya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akan saya sampaikan sebuah kisah dari Tanah Suci yang berjudul Balasan bagi orang yang berbuat baik. Sebelumnya saya sampaikan quote-nya terlebih dahulu. Janganlah engkau berjanji pada seseorang atau akan sesuatu janji yang engkau sendiri tidak dapat dipercaya menjamin bahwa dirimu akan dapat melaksanakan janjimu itu. Jadi jangan janji asal janji. Sekarang cerita dari Tanah Suci yang berjudul Balasan bagi orang yang berbuat baik. Saya menunaikan ibadah haji pada beberapa tahun yang lalu. Cerita seseorang jamaah bersama ibu dan beberapa orang kakak. Sebelum berangkat, ibu saya mengatakan bahwa naik haji itu bisa jadi ukuran perilaku seseorang di dunia. Kalau seseorang berbuat baik dalam hidupnya, maka ia akan mendapat kemudahan dalam menunaikan haji. Demikian pula sebaliknya. Jika dalam ibadah haji mendapat kesulitan-kesulitan, berarti perbuatan yang tidak betul selama ini telah ia lakukan. Selama perjalanan ke Tanah Suci, ternyata saya selalu mendapatkan kemudahan-kemudahan. Alhamdulillah, salah satunya ketika melakukan tawaf. Tanpa saya duga, tahu-tahu dibantu oleh seorang jamaah berkulit hitam sehingga bisa mencium Hajar Aswad. Padahal ketika itu, baik teman maupun kakak-kakak saya malah memperingatkan agar saya membatalkan niat untuk mencium Hajar Aswad. Barangkali mereka melihat tubuh saya yang kecil ini. Padahal pada saat tawaf, seperti kita tahu, sangat berdesak-desakan suasananya. Apalagi jika melihat orang-orang negro yang besar-besar tubuhnya itu. Siapa yang nggak ngeri? Tetapi ketika itu saya memang memiliki keinginan yang kuat untuk bisa mencium Hajar Aswad. Kemudahan serupa juga saya alami setiap kali akan melakukan sholat di Masjidil Haram. Dengan mudah saya mendapatkan tempat untuk sholat di dalam ruang masjid itu. Padahal saudara-saudara saya merasa bukan main sulitnya untuk mendapatkan tempat sholat di masjid itu. Di Mina ketika Jamarot saya pun memperoleh kemudahan dengan bantuan seorang bekas mahasiswa saya di APP. Lalu ketika saya hendak melakukan umroh sunnah, ada saja kendaraan yang bisa saya tumpangi menuju Mikot di Ji'ronah. Bahkan pemilik mobil itu tak jarang menawarkan jasanya untuk saya tumpangi hingga keluar kota Mekah. Demikian pula saat saya hendak kembali ke Mekah. Dengan mudah saya mendapat tumpangan mobil itu. Itu hampir saya alami setiap malam. Pada jamaah lain sangat susah mendapatkan kendaraan untuk menuju Mikot yang berada di luar kota Mekah itu. Kemudian lainnya yang saya rasakan adalah ketika akan buang air kecil di Arafah. Di sana tiba-tiba ada seorang yang menawarkan kepada saya dan rombongan untuk membuang hajat di WC perkemahan keluarga kerajaan Arab Saudi. Subhanallah. Bahkan orang tersebut juga menawarkan kepada kami untuk beristirahat di tenda ber-AC. Alhamdulillah. Berbagai kemudahan itu semakin menyadarkan saya bahwa berbuat baik itu imbalannya bukan hanya diterima saat di akhirat nanti, tetapi sejak di dunia ini kita akan diberi imbalan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wa la quwata illa billah. Alhamdulillah kita bisa berjumpa walaupun lewat dunia maya. Salawat dan salam marilah selalu kita sanjungkan kehadirat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasul pilihan Allah yang telah membawa kita minadul mati lanur, dari alam kegelapan menuju alam terang benderang. Mari kita awali dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita tahu bahwa semua umat Islam tentu mau melihat
atau mengunjungi tanah suci untuk beriyaroh ya ke makom Rasulullah SAW, dan juga untuk melaksanakan rukun Islam yang kelima, yaitu ibadah haji. Kita semua yakin dan percaya bahwa tanah suci merupakan anugerah bagi Allah untuk manusia, di mana merupakan satu wahana ya pertemuan umat Islam seluruh dunia saat itu. Kita semua tentu akan ingin sekali mengikuti kegiatan itu berupa haji. Kalau toh tidak haji karena terlalu lama untuk menunggunya, mungkin kita bisa berumroh ya. Kemudian kita juga tahu bahwa tanah suci ini banyak keajaiban di sana, banyak hal-hal yang di luar nalar begitu, tetapi itu semua adalah atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, kesempatan ini saya akan menyampaikan beberapa kisah, beberapa hal yang terjadi yang merupakan keajaiban dan hal-hal yang menarik yang terjadi di tanah suci, yang merupakan testimoni dari apa yang saya alami, dan juga dari referensi yang pernah saya dengar, saya baca, kemudian saya ulang kembali untuk menceritakan di sini. Tentu saja ini masih banyak kekurangan ya, tidak seindah apabila Anda bisa berkunjung ke tanah suci sendiri, tapi setidaknya mudah-mudahan memberikan motivasi akan kerinduan kita, terutama bagi yang belum pernah, yang sudah pernah ke sana pun sangat rindu ya untuk bisa hadir di tanah suci kembali ya. Yang saya hormati para pirsawan semuanya, jadi tujuan saya untuk mengunggah ini adalah untuk membunuh lupa, biar waktu yang ada pada diri saya setelah pensiun ini masih memiliki manfaat bagi orang lain, sehingga saya membuat konten ini. Kemudian saya juga ingin memiliki satu jejak digital yang mudah-mudahan nanti setelah saya meninggal bisa diputar kembali dan bisa bermanfaat bagi orang lain. Yang ketiga, saya bertujuan untuk meningkatkan keimanan untuk saudara-saudara semua, juga untuk diri saya sepanjang masih hidup ini. Mudah-mudahan iman kita tetap meningkat ya, sebagaimana Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ittaqillah, mari kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, jangan sampai kita meninggal selain memeluk agama Islam. Kita pertahankan keimanan kita pertahankan keislaman kita, tidak hanya untuk diri kita, sampai anak cucu kita. Kemudian saya pesankan kepada anak cucu saya, kepada saudara-saudara sekalian, tegakkan sholat, sebagaimana Rasulullah berfirman, sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, as-sholatu imaduddin, faman aqomaha faqad aqomaddin, wa man tarakaha faqad hadamaddin. Sholat itu tiang agama, siapa yang menegakkan agama dia menegakkan sholat, atau ya menegakkan sholat maka dia menegakkan agama. Jadi barang siapa yang meninggalkan sholat maka dia adalah merobohkan agama. Kemudian disclaimernya, bahwa unggahan ini, di dalam unggahan ini mungkin ada kesamaan ide, kesamaan pandang, kesamaan pendapat, kesamaan nama, kesamaan tempat, mungkin itu adalah kebetulan, dan manakala itu mengganggu Anda, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Kemudian saya tegaskan bahwa saya bukanlah seorang kiai, bukan seorang ahli agama, saya manusia biasa yang masih harus belajar. Maka kalau terdapat kesalahan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Yang ketiga, mungkin judul dan caption di thumbnail video ini atau keterangan di description mungkin berbeda dengan apa yang ada di sini. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Yang keempat, bahwa unggahan ini saya khususkan untuk anak cucu saya, keturunan saya, keluarga saya. Tetapi manakala Anda yang di luar keluarga saya mau mengikuti dan mau selalu menyimak
channel ini, video ini. Saya ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat bagi Anda dan sekeluarga. Yang kelima, bahwa unggahan ini sifatnya itu masih subjektif, masih banyak kekurangan. Oleh karena itu perlu disempurnakan. Bila ada yang lebih, pakailah, itu datangnya dari Allah. Tetapi bila ada yang kurang, itu adalah dari kebodohan saya, maka maafkanlah. Maka sebelum saya tutup, saya doakan mudah-mudahan kita semua diberikan keberkahan, diberikan kesehatan, diberikan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di samping unggahan ini, saya juga memiliki video-video yang lain yang bisa Anda simak setelah ataupun di video ini, yang bisa Anda tonton setelah ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih subjektif, masih banyak kekurangan. Oleh karena itu perlu disempurnakan. Bila ada yang lebih, pakailah, itu datangnya dari Allah. Tetapi bila ada yang kurang, itu adalah dari kebodohan saya, maka maafkanlah. Maka sebelum saya tutup, saya doakan mudah-mudahan kita semua diberikan keberkahan, diberikan kesehatan, diberikan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di samping unggahan ini, saya juga memiliki video-video yang lain yang bisa Anda simak setelah ataupun di video ini, yang bisa Anda tonton setelah ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad.